Eh, Ibu-ibu, tolong maju lagi ibu-ibu, jangan ada yang di belakang. Jadi karena mungkin acaranya sudah akan dimulai. Jadi tolong maju lagi terus terus yang di belakang ibu-ibunya ke depan saja kalau memang mau mengikuti acara ini sehingga tidak kita lebih ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah datang hari ini dan juga sudah bersabar dan ikhlas sampai mengikuti acara babak kedua ini. Kami tahu dan saya juga beritahukan dari dulu-dulu bahwa perjalanan haji ini bagi kami semua adalah perjalanan maraton bukan sprint. Dan memang keikhlasan kesabaran kita sudah coba dan insya Allah akan ditingkatkan. Semoga segala usaha niat bapak-bapak ibu-ibu untuk datang ke sini mencari ilmu dicatat sebagai amalan baik di sisinya. Dan semoga perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu dimudahkan dan insya Allah jalan menuju haji mabrur dipermudah lagi. Tanpa mengurangi waktu lagi karena materinya juga cukup banyak dan juga dalam acara ini boleh diseling dengan tanya jawab. Saya persilakan kepada Pak Ustadz, Pak Ari untuk segera mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Tadi di sesi pertama sudah kita bahas tentang apa itu definisi haji, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ketelingsut lagi, tidak ada yang salah lagi dalam memahami apa itu haji. Dan kita juga sudah bahas keutamaan-keutamaan atau afdaliyah dari ibadah haji. Sehingga dengan kita mengetahui afdaliyah dari haji, membuat azam kita, tekad kita, niat kita semakin bulat untuk menunaikan ibadah haji insyaallah. Selanjutnya kita juga memahami apa itu hikmah, pelajaran yang bisa diambil dari kita mengerjakan ibadah haji. Dan kita juga sudah insya Allah sedikit memahami, ya, apa saja hal-hal yang mewajibkan seorang itu berangkat atau menunaikan ibadah haji, ya. Jadi kalau sudah 6 ini terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim itu untuk tidak menunaikan haji. Dan juga sudah tadi kita bahas golongan-golongan manusia terhadap sikapnya tentang ibadah haji, ya. Ada golongan agnia yang tidak punya kesulitan apapun untuk dia berangkat menunaikan haji setiap tahun. Ada golongan yang hanya mampunya satu kali saja setelah dia mengumpulkan dana beberapa lama. Kemudian ada golongan yang sama sekali tidak mampu, ya, secara finansial, tapi cita-citanya, mimpi-mimpinya, ya, hal-hal yang diinginkan itu ada dalam hatinya. Ya, kalau pernah nonton film Emak Ingin Naik Haji, itu kan terharu sekali kita kan ngeliat si ibu yang sudah berusia lanjut sambil menatap poster atau gambar Masjidil Haram yang sudah lusuh itu, dia bertanya kepada anaknya, kapan ya lu bisa berangkatin emak ke sono gitu. Nah, kan itu mengharukan sekali pertanyaan seperti itu gitu. Apalagi pertanyaan kepada seorang anak yang ingin sekali membaktikan dirinya kepada orang tuanya. Tapi insya Allah kalau misalnya walaupun dia dari segi finansial tidak mampu, ya, tapi dia adalah orang yang saleh dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu, tidak ada kekurangan, ya, rukun yang 1, 2, 3, 4 dia kerjakan dengan baik, ya, biasanya itu ada saja jalan yang Allah berikan untuk dia bisa berangkat menuju ibadah haji sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, golongan yang keempat ini juga golongan yang harus kita waspadai. Kalau seandainya ada saudara kita, keluarga kita, kerabat dekat kita, kawan dekat, ya, dan sebagainya yang punya sifat seperti ini, maka ingatkan dia, ya. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani disebabkan ketidakinginan kamu berangkat menunaikan haji, ya. Apakah ada orang yang seperti ini? Banyak ternyata, ya, banyak banget, ya, banyak sekali.
Ya, kita lihat dia mampu, kita lihat dia kaya, tapi ada saja alasannya untuk tidak mau pergi haji. Ya, ada saja alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita buka, Allah berkenan untuk membuka hati saudara-saudara kita yang belum tergerak untuk menunaikan haji, ya, sehingga dia bisa terhindar dari azab Allah, dari mati sebagai Yahudi atau Nasrani, insyaallah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ini kan kita udah break hampir setengah jam lebih. Udah ada pertanyaan belum? Masih belum juga gitu. Apa yang masih terganjal di dalam hati kita? Buka aja sekarang, insya Allah. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya jadiin PR gitu. Insya Allah. Dari ibu-ibunya ada? Hal indakum soal, au ma fi soal. Bapak? Belum? Ya, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ya. Betul. Ini memang kadang-kadang menjadi dilematis buat diri kita. Ya. Memang yang wajibnya, ya, kita adalah memenuhi kewajiban diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, penuhi diri kita, baru kemudian kita memberangkatkan orang lain. Ya. Nah, tapi ya, kalau memang pada kenyataannya orang tua kita belum berangkat, sementara dana yang terbatas, dana yang kita miliki terbatas, maka itu tergantung kepada niat kita. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, kalau kita memberangkatkan orang haji, insya Allah dua itu dapat. Satu, kita dapat pahala karena menginfakkan harta kita di jalan Allah dengan memberangkatkan haji. Yang kedua, pahala haji dari orang yang pergi itu mengalir juga ke kita, insya Allah. Ya. Cuman yang lebih baik lagi kalau bisa berangkat berdua. Wah, ya, berangkat sama orang tua, kita juga ikut berangkat bareng gitu. Wah, itu masya Allah. Yang lebih gimana? Tapi kalau dihadapi pada pilihan seperti itu, ya, maka ya bergantung. Ya, bergantung kepada pilihan kita. Kalau misalnya memang kita berat untuk menghajikan orang tua terlebih dahulu, silahkan. Ya. Tapi kalaupun kita mau berhaji terlebih dahulu kemudian baru orang tua, juga tidak menjadi masalah. Gitu. Tergantung bagaimana ininya. Ya, insya Allah. Dua-duanya baik. Insya Allah. Ada lagi? Atau yang punya unek-unek, punya masalah, punya apa namanya, satu hal yang udah lama dipendam gitu, ingin disampaikan, yang belum paham mengenai haji. Sampai di sini kira-kira gambaran haji itu udah jelas belum? Secara general, ini kita belum masuk ke detail perjalanannya sendiri ya. Kalau detail perjalanan nanti dalam manasik yang akan datang, ya insya Allah kalau diizinkan saya hadir lagi kemari, saya akan jelaskan lebih detail lagi apa itu haji secara lebih dalam. Ya. Saya lanjutkan lagi sedikit. Ya. Bapak Ibu, menurut ulama, tingkatan haji seseorang itu bisa ditinjau dari 4 hal, dari 4 level. Ya. Yang pertama, ada orang yang disebut hajinya itu haji mardud. Ya. Haji mardud itu artinya apa? Haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia datang ke Baitullah. Walaupun dia berangkat menuju ke Haramain, menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak bahkan. Namanya juga mardud, riddah, ya tertolak. Gitu. Sebab apa? Karena kurang syarat dan rukunnya. Ya. Atau sebab-sebab lain yang menyebabkan hajinya tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia datang ke Makkah Al-Mukarramah bukan untuk memurnikan akidah tapi malah merusak atau mengotori akidah. Seperti tadi saya sampaikan, mengusap-usap Ka'bah, ya. Atau misalnya bawa air Zam-Zam disiram ke Ka'bah, airnya kemudian dipungutin lagi. Ada yang seperti itu. Ya kan? Nah, itu tertolak dia. Nah, ini sering kali saya perhatikan terjadinya haji mardud ini adalah karena ketidakpahaman dari yang bersangkutan ketika mengerjakan haji.
Ya. Dalam haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Ya. Apa itu rukun-rukun haji, apa itu wajib-wajib haji, ya, apa itu sunnah-sunnah haji, apa itu rukun-rukun umroh, apa itu wajib-wajib umroh, dan apa itu sunnah-sunnah umroh, ini harus kita pahami supaya jangan terbolak-balik. Ya, kalau terbolak-balik ini bahaya. Yang rukun kita anggap wajib, yang wajib kita anggap rukun, ya, atau yang lebih parah lagi, yang rukun kita anggap sunnah. Kacau itu. Ya. Ya, bahayanya kenapa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan rukun itu? Rukun dalam satu ibadah. Ya, segala sesuatu, ya, kalau ada rukun atau pilar dalam ibadah itu, ya, apabila kita meninggalkan rukun tersebut berakibat tidak sahnya ibadah itu. Ya. Seperti sholat. Sholat itu ada rukun-rukunnya. Ya, rukun yang pertama misalnya apa? Rukun sholat yang pertama. Bukan. Takbiratul ihram. Tanpa takbiratul ihram tidak sah sholat kita. Yang kedua apa? Bukan. Membaca Al-Fatihah. Ya. Sholat tanpa membaca Al-Fatihah tidak sah. Gitu. Itu juga harus kita pahami. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umroh. Ya. Ada rukun-rukunnya. Ya. Jangan sampai terbolak-balik. Nah ini kalau kita terbolak-balik dalam memahami apa itu rukun, apa itu wajib, ya, maka nauzubillah, ya, ibadah kita menjadi ibadah yang mardud, ibadah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tingkatannya, levelnya itu ada yang namanya disebut haji makbul. Ya. Haji yang sekedar ya lulus pas-pasan lah gitu. Ya. Hajinya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan haji makbul ini dianggap telah menunaikan perintah Allah dan telah menyempurnakan rukun Islam. Tapi sayangnya tidak diberi ganjaran pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia enggak nih? Ya. Jadi hajinya dia itu sekedar penggugur kewajiban. Ya, sekedar penggugur kewajiban. Dianggap dia telah menunaikan kewajiban, tapi nauzubillah tidak ada asar sedikit pun atau tidak ada bekas sedikit pun dari amalan hajinya itu. Kalau sebelumnya dia malas atau tidak rajin pergi ke masjid, maka sepulang dari haji, orang yang hajinya makbul ini ya balik lagi kebiasaan lamanya. Ya, malas pergi ke masjid gitu. Kalau sebelumnya enggan untuk berkorban, enggan untuk menjaga ukhuwah, ya pulang dari haji balik lagi. Ya. Apa istilahnya? Haji tomat gitu ya. Tomat apa ya? Lupa ingat tuh. Pokoknya belakangnya kumat lah gitu. Ya. Ini haji makbul ini kita juga nggak mau seperti ini. Ya, jadi kita mengerjakan haji itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban tanpa membawa kesan apapun atau bekas apapun pada diri kita. Ya. Nah kemudian yang ketiga namanya disebut haji maksus. Ini haji khas, haji khusus. Ya, haji yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Ya. Ia bukan saja sekedar dianggap sah dan diterima oleh Allah hajinya itu, tapi juga digaranti oleh Allah diampuni segala dosanya. Ya, sudah diterima karena syarat dan rukunnya terpenuhi, ya, Allah senang dengan hajinya, ya, dan dia diberi garanti oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diampuni seluruh dosanya. Ya, di sini Rasulullah mengatakan, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladat ummuh. Ya, barang siapa melaksanakan haji di rumah ini, Baitullah Al-Haram, ya, tidak rafas. Ya, rafas itu artinya tidak berkata yang mengandung yang pornografi atau memikirkan atau ngelamun yang mengandung pornografi,
juga tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa, sekecil apapun dosa itu, maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Orang yang mendapatkan haji maksus ini, ketika dia kembali dari hajinya, dia kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kembali ke fitrahnya, suci, bersih, dosanya di-stip semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman satu saja dia nggak dapat. Satu saja yang luput dari haji maksus ini. Apa itu? Ada yang tahu? Yang luput satu aja. Dia tidak dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga lewat hajinya. Itu. Ya. Dia diampuni oleh Allah, dosanya disucikan, dibersihkan, ya. Tapi tiket langsung, tiket VIP, ya, untuk masuk ke surga dia nggak dapat. Ya, cuman ada chance masuk ke surga, tetap ada chance. Cuman garansi nih kata Allah, saya kasih kamu tiket untuk bisa langsung masuk ke surga. Ya. Nah, bagaimana? Apa status haji orang yang masuk surga langsung itu lewat hajinya? Yang terakhir, yaitu haji mabrur. Ya. Kalau haji makbul tadi banyak, ya, haji maksus tambah sedikit, ya, karena hanya orang-orang khos saja yang bisa mendapatkannya. Haji mabrur diperos lagi, ya, lebih sedikit lagi, gitu. Ya, ini tingkatan haji yang paling tinggi, yang paling top dan paling istimewa. Tidak semua orang dapat meraihnya. Ini di garis bawahi, ya. Tidak semua orang dapat meraihnya. Ya, haji ini bukan hanya sekedar dianggap menunaikan kewajiban, tetapi selain diampuni segala dosanya, ia juga akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana coba, nggak hebat itu. Hajinya diterima, Allah berkenan dengan hajinya, diampuni seluruh dosa-dosanya, plus dapat tiket langsung masuk ke surga lewat hajinya. Inilah haji mabrur. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Rasulullah. Ya. Rasulullah bersabda, tiada ganjaran bagi haji mabrur itu kecuali surga. Ya. Gitu. Nah, ini kan yang kita inginkan. Setiap orang mau pergi haji, tapi pesannya, doanya kan mudah-mudahan dapat haji mabrur. Ya. Semoga Anda berangkat pulang nanti membawa haji mabrur. Ya. Ternyata tidak semudah ucapan ketika kita mengerjakan haji ini. Ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kita berusaha untuk menggapai haji mabrur. Ya, 3 step, 3 langkah. Ya, ini perlu diingat-ingat nih. Yang pertama kita tahu dulu definisinya. Ya. Definisi haji mabrur itu ialah perbuatan yang tidak ada syubhat atau keraguan di dalamnya, atau dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diterima. Ya. Artinya apa? Dalam kita mengerjakan haji tidak ada keraguan sedikit pun dari setiap langkah ibadah yang kita lakukan. Ya. Baik ketika kita tawaf, baik ketika kita sa'i, baik ketika tahallul, baik ketika melontar jumroh, baik ketika bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, tidak ada keraguan sedikit pun dari apa yang kita kerjakan itu, karena kita yakin kita mengerjakannya berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu jalan untuk kita mendapatkan mabrur, tidak ada keraguan. Kalau ada syubhat saja, syubhat itu artinya wilayah abu-abu, ragu-ragu gitu. Ya. Kalau haram jelas hitam pekat, halal jelas putih cemerlang, syubhat tuh daerah remeng-remeng gitu ya, daerah nggak jelas statusnya. Nah, ketika kita merasa ragu-ragu, nanti ini berhati-hatilah. Ya, bisa jadi karena kita tidak paham apa yang kita kerjakan, ya, kurang detail dalam memahami aturan main dari haji tersebut, ya, sehingga kita bisa terjebak ke dalam area abu-abu. Ya. Nah, itulah pentingnya manasik. Itulah pentingnya kita banyak membaca, banyak bertanya, banyak mencari ilmu tentang haji ini, supaya kita tidak terjebak dalam area abu-abu dengan mudah untuk mendapatkan mabrur. Ya.
Ya, setiap manusia itu wajar Pak kalau punya perasaan ini saya diterima apa enggak ya. Ya. Tapi yakinlah kalau kita sudah melaksanakannya insya Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, kita bisa berharap mudah-mudahan Allah terima, gitu. Karena keraguan-raguan itu juga bisikan syaitan itu. Ya, seperti kita mau sholat gitu kan, ini masih ada apa enggak wudhu saya ya. Yakinlah kalau misalnya emang kita tidak pernah kentut, tidak pernah buang angin, tidak pernah buang air kecil atau buang air besar, kita masih dalam keadaan berwudu, sholatlah. Gitu. Boleh jadi karena itu bisikan setan yang membuat kita ragu-ragu. Jadi wajar lah kalau kita punya keraguan-raguan, tapi itu jangan menjadikan halangan untuk kita bisa berubah lebih baik. Justru jadikan pemicu dan pemacu kita untuk lebih khusyuk lagi dalam ibadah. Gitu. Ya. Biasanya kalau orang, karena haji kan sifatnya fisik ya, sifatnya fisik. Kalau kita mempelajari itu dengan benar, ya, kemudian kita pahami hadis-hadisnya, banyak bertanya, banyak berdiskusi, insya Allah semua keraguan itu akan hilang. Ya, misalnya berjalan, misalnya pada waktu hari haji itu, tanggal 8, kita mampir di Mina, bermalam di Mina. Ada nggak sih tuntunannya? Ada, jelas. Karena Rasulullah juga mengerjakan hal yang serupa. Ya, apa yang kita kerjakan pada tanggal 8 itu? Tidak ada, ya, berbanyak zikir saja. Ya, karena Rasulullah menggunakan tanggal 8 Zulhijjah itu sebagai hari di mana beliau mengumpulkan logistik untuk persiapan besok di Arafah. Ya, memperbanyak talbiyah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Itu. Ya. Kemudian pada hari Arafah ngapain? Ya, sebagaimana Rasulullah, tunggu. Masuk waktu zuhur sampai waktu maghrib, itulah waktu untuk wukuf di Arafah. Sebelum itu tidak ada wukuf, setelah itu tidak ada wukuf. Simpel kan? Gitu. Kalau kita meyakini itu dengan baik, kita mengerjakan itu dengan baik, insya Allah itu kita diterima. Ya. Memang tempatnya. Boleh. Cuman tempat yang diijabah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Mustajabah itu artinya doa kita digaranti pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di Arafah. Kalau di Madinah itu di Raudhah, di dalam masjid, ya, di dalam masjid itu dekat mimbar Rasulullah, dan antara mimbar Rasulullah dan rumahku itu ada Raudhah min Riyadil Jannah, ada sepotong taman yang berasal dari surga. Ya, di situ tempat yang mustajabah untuk kita memohon doa. Kalau di Mekah, salah satunya adalah di depan Multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu ada dinding, disitulah kita memohon kepada Allah. Ya, bukan memohon kepada dindingnya, ya, mohon kepada Allah, dan doa kita insya Allah diijabah oleh Allah. Dan tempat yang lainnya adalah di Arafah. Ya. Itu. Kemudian kita melontar jumroh. Ya, yakini betul tanggal 10 itu melontar jumroh. Ya, sepanjang tidak lewati waktu maghrib, insya Allah sah lontaran kita. Itu. Ya. Kemudian pada waktu mabit di Mina tanggal 11, 12, 13. Ya, sepanjang kita mabitnya di Mina, tidak keluar dari area Mina, sah. Itu. Ya, melontar 3 jumroh, ula, wusta dan aqabah, 3 yang kita lempar sebelum maghrib tiba, sah semuanya. Gitu. Ya, kalau itu ya kita pahami, ya, ininya manasik itu dengan benar, ya. Steppingnya insya Allah itu akan meninggalkan menghilangkan keraguan atau syubhat tadi. Ya. Syubhat itu terjadi manakala kita nggak yakin gitu, bukan nggak yakin, nggak pasti dengan apa yang kita kerjakan ini. Ini diajarin apa nggak sih sama Rasulullah? Ya. Ini ada nggak sih petunjuknya? Gitu. Nah kalau itu ya berarti kita harus cari tahu. Ya, makanya penting sebelum kita berangkat itu untuk bertanya, menggali, membaca, berdiskusi sebanyak-banyaknya agar ketika nanti di medan tempur udah nggak pakai nanya-nanya lagi gitu. Ya. Ada lagi sebelum saya lanjutkan definisi haji mabrur ini. Jadi untuk mendapatkan haji mabrur 3 nih harus kita lakukan, ya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, sebelum berangkat. Gitu. Pastikan betul sebelum berangkat niat kita lurus. Ya. Jangan ada niat yang bengkok gitu. Ya.
Niat kita lurus semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, kita beribadah, kita berangkat haji karena Allah Subhanahu wa taala. Udah singkirkan keinginan-keinginan yang lain. Ya, semata-mata kita berangkat karena Allah. Yang kedua, persiapan bekal perjalanan kita. Ya, tadi ada dana yang cukup untuk kita berangkat, untuk bekal selama perjalanan, untuk keluarga yang ditinggalkan selama kita melakukan ibadah, dan setelah selesai melaksanakan ibadah. Ya. Kalau itu tidak cukup, ya jangan berangkat. Jangan maksakan diri berangkat. Ya kan? Kan banyak orang negeri kita pergi haji dengan cara menjual rumahnya misalnya. Pulang dari haji, tidur di bawah kolong jembatan. Nggak sah hajinya itu. Ya. Berarti dia tidak mampu gitu. Nah. Kemudian dia harus yakin betul tadi yang 6 hal tadi. Islam, berakal, balik, merdeka, ya. Istita'ah, mampu, kemudian kalau perempuan ada mahramnya. Kewajiban yang sempurna. Artinya cukup syarat-syarat yang mewajibkan seorang itu menunaikan haji. Ya. Jadi nomor 1 sebelum menunaikan ibadah haji kita penuhi dulu hal-hal yang ini. Ya. Latihan ikhlas, latihan sabar, itu nggak ada sekolahnya tuh. Ya. Cuman kita bisa baca di buku, bisa diomongkan, ya. Tapi untuk dipraktekkan biasanya setengah mati gitu kan menjalannya. Ya. Ikhlas, udah ikhlas nih gitu, ya kan? Udah ikhlas, tapi tetap aja pengen dilihat orang, ada aja kan gitu. Ya, bahkan ulama mengatakan kita ngomong ikhlas aja itu sebenarnya udah nggak ikhlas gitu. Ini saya kasih, saya ikhlas loh. Gitu. Itu udah nggak ikhlas. Gitu. Ya udah ngasih gitu, ya udah selesai nih. Nih saya kasih barang, udah diem aja nggak usah pengen ngomong ikhlas apa enggak gitu. Ya, kalau untuk kita kan biasanya gitu untuk memastikan, nih saya kasih, saya ikhlas demi Allah, saya ikhlas. Udah lu nggak ikhlas ngomong kayak begitu udah. Ya kan? Latihan sabar juga begitu. Ya kan? Ya Pak Haji Andre. Kalau di Madinah saya masih bisa sabar. Di Mekah, di Zamzam masih bisa sabar. Gitu masuk Aziziyah, begitu masuk ke Mina, itu dia tuh. Ya. Ini udah kebelet pipis, sementara di pintu toilet itu 10 orang udah ngantre. Mau diapain coba? Saya udah pernah misalnya kayak begitu. Udah nungging, celentang, tengkurap ya, segala macam. Aduh, Masya Allah. Ya namanya juga takdir dari Allah. Bilang ya udah sabar. Gitu. Salah sendiri kenapa nggak dari tadi gitu ditahan-tahan pipis. Ya. Nggak ada sekolahnya sabar itu. Ya. Jadi latihan dari sekarang tuh, latihan ikhlas, latihan sabar. Sebelum berangkat tuh, jangan dipraktekin di sana. Telat, terlambat. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi sebelum kita tunaikan ibadah haji, sempurnakan tuh, kikis semua karat-karat sebelum kita berangkat. Ya, luruskan niat kita. Yang kedua, ketika di medan tempurnya, ya, ketika saat melaksanakan haji, ya, sempurnakan semua rukun-rukun haji. Ya, ihram dari mikot, ya, wukuf di Arafah, ya, tawaf ifadah, sa'i, itu merupakan rukun-rukun haji. Jangan terbolak-balik. Kemudian sempurnakan semua, ya. Ya. Kalau kita mengikuti fatwa ulama Saudi sah. Ya. Cuma harus ada syarat yang harus ada rukhsah yang betul-betul
membuat orang itu kenapa harus menunda? Kenapa? Ya kan? Waktu melontar itu ya setelah terbitnya fajar. Itu yang paling afdol. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Ya kan? Kalau sudah lewat maghrib, karena kalau sudah lewat maghrib berarti bukan tanggal 10 lagi jatuhnya itu. Sudah masuk tanggal 11. Ya, berarti masuk hari mabit kedua kan? Gitu. Ya. Ya, itu perlu diketahui dulu kenapa yang menyebabkan mereka melontar pada maghrib. Ya. Ya harusnya kalau sakit diwakili. Kan boleh. Ya kan? Bukan berarti kita nunggu nih orang kapan sembuhnya. Ya kalau nggak sembuh-sembuh gimana? Ya kan? Jangan gara-gara satu orang, satu jamaah jadi tertunda. Gitu. Kalau emang nggak mampu, wakili. Kita melontar atas nama dia yang sakit itu boleh, gitu kan? Ya, jadi jelas di situ. Kemudian selama kita di Haramain, ketika kita melaksanakan haji, pastikan kita menyempurnakan semua rukun haji. Pastikan kita menyempurnakan semua wajib haji. Ya. Kemudian kita membayar segala jenis dam yang dikenakan. Ya, kalau misalnya kita mengerjakan haji tamattu, maka kita wajib membayar dam. Ya, yang tidak perlu bayar dam itu haji qiron dan haji ifrad. Kan ada 3 macam haji. Ya kan? Haji apa aja? Ifrad, tamattu, qiron. Ya, yang wajib bayar dam yang haji tamattu. Ya, gitu. Jadi kita harus paham itu. Nah, kalau kita paham itu, kita tahu mana yang harus bayar, mana yang tidak perlu bayar. Ya. Kemudian kita mengerjakan haji, ya, kita harus pahami betul ada 3 larangan yang Allah wanti-wanti. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinal hajj fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi kata Allah, orang-orang yang menunaikan haji, orang-orang yang dalam keadaan ihram harus ingat 3 pantangan, ya. Wala rafas. Rafas itu artinya tadi tidak boleh ngomong dan ngelamun jorok. Ya, ngomong atau ngelamun yang sifatnya menyinggung atau menyerempet-nyerempet masalah seksual, masalah tempat tidur. Hindarkan itu. Yang kedua, wala fusuk. Ya, jangan mengerjakan dosa sekecil apapun dosa itu. Ya. Kemudian wala jidal. Jangan adu argumen, ya, jangan bertengkar yang menyebabkan kita saling bermusuhan antara satu sama lain. Ya. Itu 3. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 197. Itu juklak, ya, petunjuk pelaksanaan bagi setiap haji untuk menghindari 3 hal itu. Ya. Dan ternyata nggak gampang loh. Ya. Wala rafas. Kan biasa apa itu fitrah. Orang laki sekamar dengan orang laki, ya. Kalau nggak yang diomongin perempuan, biasanya ngomongin jin. Biasanya gitu. Ya. Ngomongin saya nggak apa-apa deh. Ya kan? Pahalanya biar ke saya semua larinya ntar. Gitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya udah sekian lama, ya, pergi haji itu kan kalau ikut program Rodo kira-kira 4 minggu ya, 4 pekan. Ya udah sekian lama nggak ketemu pasangan, nggak ketemu istri gitu. Nah, itu mulai tuh ada fantasi-fantasi gitu kan. Itu kalau dia nggak khusyuk, dia nggak sadar dirinya dalam keadaan ibadah haji, terjerumus itu melakukan hal rafas tadi. Ya. Kemudian wala fusuk, bikin perbuatan fasik, bikin perbuatan dosa. Yang namanya bikin dosa kan semudah membalik telapak tangan. Simpel sekali. Coba kalau mau beramal baik, kalau nggak susah setengah mati, ada aja yang ngalangin. Ya, mau masukin duit ke kencelengan aja ada aja gitu. Jangan sekarang, malu banyak orang gitu. Ntar aja di depan gitu. Giliran depan, udah aku pasang sepatu dulu gitu. Giliran udah pasang sepatu, tuh busnya udah lewat, udah jalan, udah lupa lagi mau masukin duit celengan. Ada aja kan yang ngalangin. Tapi kalau bikin dosa gampang, simple. Ya. Ada orang lewat, lain aja pemandangannya dari kita, misalnya agak hitam sedikit gitu. Terus mencong aja mulut kita. Nah, udah kena tuh, udah delik.
Bisa diadukan ke KPK tuh. Ya, wala fusuk, wala jidal. Ini dalam keadaan panas, berdesakan, ditambah lagi perut lapar, gampang sekali memicu emosi. Ya. Jadi kalau ada orang nanti misalnya ketika di Mina kah, ketika di Musdalifah atau ketika tawaf, ya, ada mulai misalnya teman, nggak usah jauh-jauh, misalnya teman satu regu aja sama kita, ada yang nyinyir gitu, ngajak debat, udah senyumin aja orang yang kayak beginilah, atau ingatkan, tapi kadang-kadang diingatkan juga nggak mau sih orang kayak begini, malah marah kalau diingatkan, udah senyumin aja lah, diemin aja gitu. Ya, kita prihatin sama dia karena tidak bisa menjaga mulutnya. Jangan diladeni gitu. Karena orang gila ngeladenin, siapa yang gila coba? Dua-duanya gila kan. Udah tahu orang gila diladenin, ya sudah kena juga kita gitu. Jidal itu biasanya hal-hal masalah sepele lah gitu. Ya. Masalah sepele. Ini ketika sholat, ketika duduk tahiyat itu, jari telunjuk itu ketika syahadat goyang-goyang apa diem? Ada yang gitu kan? Ada sementara saudara kita gini-gini kan? Ya. Ada yang diem. Gara-gara masalah goyang-goyang gini bisa ribut itu. Ya. Padahal mana yang penting? Goyang-goyangnya apa sholatnya gitu. Itu aja. Kalau berpikir besar ya, berpikir agenda besar, yang begitu-begitu ya lewat gitu. Ya. Ini yang masalah-masalah kecil gitu gampang sekali. Ya dalam keadaan panas, berdesakan, lapar, makanan belum datang, ya kan? Pakai pakaian. Kalau ibu-ibu nggak ada masalah pakai pakaian ihram ya, karena ibu-ibu pakaian ihramnya bebas, ya. Pakai pakaian dalam boleh, pakai pakaian ihram warna-warni juga boleh, nggak ada masalah. Bapak-bapak yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena pakaian ihram kita terdiri dari 2 helai kain yang tidak berjahit dan kita tidak boleh pakai apapun di dalamnya. Ya. Cara memakai pakaian ihram pun juga harus ada aturan mainnya. Ada petunjuknya. Kalau tidak bahaya. Ya. Cara ngikatnya juga nggak boleh main asal putar aja. Terus ikat. Iya kalau benar, kalau sampai melorot tengah jalan, waduh. Gimana itu? Ya. Kalau mau ngerasain, nanti pergi ke Big W atau pergi ke Target, beli anduk yang ukuran beach towel itu, 2 biji. Ini kalau mau ngerasakan ya, pergi nanti ke Target atau Kmart yang jual beach towel yang ukuran 1x2 meter itu, beli 2 biji. Pulang ke rumah, copot semua pakaian, yang bawah lilit sama anduk, yang atas lilit manduk, nah jalan habis itu. Keluar ke pasar gitu ya. Kemana gitu, naik bus apa. Karena nanti kita juga begitu. Ya, rasain gitu. Ada dingin-dingin menyerus. Kalau ibu-ibu nggak masalah. Ibu-ibu pakai pakaian apapun nggak masalah. Yang penting sesuai syariat, tertutup aurat, sudah selesai. Ya, mau warnanya merah menyala tuh pakaian, mau kuning, mau loreng teluk, mau totol-totol, loreng harimau silahkan nggak masalah. Gitu. Ya, jelas. Nah, yang ketiga, ya, syarat mendapatkan haji mabrur, justru ini yang paling berat. Implementasi haji setelah berhaji. Di sini banyak orang gagal. Ya. Harus ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah haji. Ya. Jadi orang yang tanda-tandanya mabrur itu sudah haji itu dia membiasakan diri senantiasa dalam keadaan bersih dari najis, ya, dan dosa dengan menjauhi hal-hal mungkar yang dilarang. Ya, lebih soleh, ya, lebih tawadhu, lebih rendah hati, menjadi orang yang penolong. Tadinya pemarah menjadi peramah. Ya, tadinya nggak pernah senyum jadi senyum. Ya, tadinya kalau kita lihat dia ketemu sama dia bawaannya udah 4 aja. Ya, bukannya 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Udah sebel banget gitu. Tapi pulang dari haji senyum terus. Wah Pak, kok sekarang jadi bunah senyum? Pergi haji dong. Gitu. Ya. Selalu bersih,
ya, ngelihat mukanya itu jernih karena selalu tersiram wudu, ya, pakaiannya juga bersih. Kalau dulu dempet sama dia males gitu ya, karena bau ketiak gitu. Sekarang wah enak, baunya wangi gitu. Ya. Memperbanyak amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Ya itu tadi contohnya aja itu ya, yang nggak biasa ke masjid pulang dari haji jadi ke masjid. Yang tadinya belum pakai jilbab pulang dari haji jadi berjilbab. Yang tadinya biasa merokok pulang dari haji hilang kebiasaan merokoknya. Itu. Ya. Kemudian memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan tingkah laku. Dari segi akhlak yang menjadi lebih mulia, lebih sopan, ya lebih menghargai. Kalau dulu hobinya menggurui, sekarang lebih senang mendengarkan petuah orang, lebih sabar, ya, lebih menghargai orang. Itu tanda-tanda mabrurnya seseorang. Ya. Insya Allah saya doakan jamaah MCV, ya mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur insya Allah semuanya. Amin ya Rabb. Ini tadi sudah kita bahas ya, haji tamattu, qiran dan ifrad. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya. Baik. Ketika kita mengenakan ihram, boleh nggak pakai ikat pinggang? Boleh. Kok pertanyaannya kenapa boleh apa enggak? Yang maksudnya berjahit itu adalah yang membentuk pakaian. Ya. Sekarang saya tanya, tali pinggang itu pakaian atau bukan? Aksesoris, bukan pakaian kan? Coba kalau misalnya Mas jalan ke pasar gitu nggak pakai celana, cuma pakai ikat pinggang doang. Gimana? Nah, itu, ya. Jadi pakai ikat pinggang walaupun dia berjahit tidak masalah karena dia bukan pakaian. Yang tidak boleh itu adalah yang membentuk pakaian. Gitu. Nggak masalah. Ransel, tas karena dia bukan pakaian. Gitu. Ya, nanti ada keterangannya apa saja yang diperbolehkan dalam keadaan ihram itu. Ya. Ya. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Bagaimana kalau kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan pil apa ya, penghambat menstruasi ya, gitu. Saya jawab, silahkan dipakai ya, sepanjang itu tidak merusak kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena dengan memakai pil itu kan berarti kita melawan kodrat, melawan takdir Allah. Ya. Kalau itu dipakai tidak merubah kondisi kita sehari-hari nggak masalah. Ya. Karena ada jamaah haji. Waduh. Jadi dalam menggunakan pil itu, silahkan kita menggunakan pil tersebut sepanjang tidak mengubah kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena ada misalnya waktu tahun 2007 jamaah haji kita ya yang menggunakan pil tersebut. Akibatnya apa? Karena dia menggunakan pil itu kan apa? Hormonnya kan berubah kan? Jadi sama suami cemberut gitu, sama ini pokoknya nggak enak banget dilihat ya, hari-harinya suram, bawaannya sedih, marah-marah terus. Nah ini dia bilang, Bu, kenapa sih ibu jadi singkat amat begini? Saya tanya begitu. Ya mungkin gara-gara saya makan, udah buang aja tuh pil. Ya, minta sama Allah ya agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan haji ini, dan alhamdulillah insya Allah. Ya kan, kalau misalnya kita mengerjakan itu ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah pasti berikan yang terbaik. Ya. Waktu 2009 itu juga ada kejadian seperti itu. Jamaah haji dari Melbourne juga ada 2 orang yang seperti itu. Saya bilang udah tinggalkan aja pil itu, buang aja lah. Ya,
Dan subhanallah, selepas tawaf ifadah, brol semuanya. Buat setelah kita selesai melaksanakan kewajiban dan rukun-rukun kita selesai, brol tuh langsung. Wah Pak, alhamdulillah saya dapat semua. Kompakan lagi dapatnya ibu-ibu. Gitu. Ya, jadi tadi sepanjang tidak mengubah siklus kehidupan kebiasaan atau kehidupan kita sehari-hari, silakan dipakai. Ya, cocok apa enggak silakan dipakai. Tapi kalau misalnya itu justru merusak aktivitas kita, tinggalkan. Kita minta sama Allah. Toh juga haid itu kan yang ngirim Allah. Haid itu Allah. Kembalikan aja sama dia. Minta langsung sama dia. Ya kan? Sebentar ya. Baik. Jadi dam itu ada dua jenis ya. Yang pertama dam karena kita mengerjakan haji tamattu. Yang kedua dam karena kita melanggar larangan ihram. Ya, gitu. Larangan ihram ini banyak nih. Pakai minyak wangi, mencukur, membunuh binatang, cabut bulu-bulu gitu ya. Kemudian melamar, menikah maksudnya gitu. Nah, itu kalau kita langgar, kita wajib bayar dam. Nanti secara detail akan saya jelaskan kalau ada kesempatan. Ya. Nah, kalau haji dam tamattu, ya kalau kita mengerjakan haji tamattu, maka kita wajib bayar dam. Nah, itu kita laksanakan pembayarannya itu ketika menyetorkan ONH kita. Ya. Nanti biar kalau misalnya ibu atau bapak percayakan kepada kami Raudhah, maka insya Allah kami yang akan mencarikan nanti damnya itu. Dam itu kan kurban ya, bukan kurban, beda kan dam dengan kurban. Ya, hadiyu. Jadi setiap orang yang mengerjakan haji tamattu maka wajib dia membayar dam, membayar penalti istilahnya. Ya, jadi dia wajib mempersembahkan boleh pilih dam itu, ya, puasa 3 hari, kasih makan fakir miskin sebanyak 6 orang, atau menyembelih seekor kambing. Yang paling gampang itu adalah menyembelih seekor kambing. Khusus untuk haji tamattu, maka dia wajib menyembelih seekor kambing damnya. Ya. Jadi nanti ketika kita membayar itu, membayar ONH kepada Raudhah, itu sudah termasuk dam tamattu. Nanti insya Allah kami yang akan mencarikan hewan damnya itu untuk disembelih. Ya. Nah silakan Mbak ini. Ya. Jadi yang harus kita dalam keadaan suci ya, ketika kita berhaji itu adalah semua tawaf. Semua bentuk tawaf kita harus dalam keadaan suci. Ya. Adapun mabit, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, wukuf di Arafah, melontar jumroh, itu tidak mensyaratkan ya, termasuk sa'i. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan tawaf itu harus disertai dengan sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah. Ya. Tawafnya itu harus dalam keadaan suci, sa'inya tidak perlu dalam keadaan suci. Itu. Tapi karena dia satu paket, ya terpaksa kita harus mengerjakannya satu paket. Gitu. Tapi nanti ketika hari haji, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah, tiba-tiba tanggal 8-nya kita atau tanggal 7-nya kita dapat menstruasi. Kerjakan semua. Ya kan? Kecuali tawaf ifadahnya, itu bisa diakhirkan. Ya kan? Karena tawaf itu mensyaratkan bersih. Ya, tapi ketika kita bermalam di bermalam di Mina, kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, kemudian melontar jumroh yang 3, bermalam lagi di Mina, tidak mensyaratkan dalam keadaan bersih. Ini lucu banget subhanallah. Itu. Ya. Gitu. Jadi nanti bisa kita atur lah kalau memang haidnya itu nanti nggak berhenti juga ya,
ada ininya, ada apa namanya, rukhsahnya nanti ininya, keringanannya, ya kan, keringanannya. Jadi misalnya nih udah ditunggu, udah diakhirkan, ternyata haidnya nggak berhenti juga, kerjakan tawaf ifadah. Karena terbentur untuk kita mau pulang kan, kerjakan. Asalkan ketika masuk masjid itu dalam keadaan benar-benar tertutup rapat, tidak sampai mengotori masjid, darah haidnya itu. Ya, gitu. Jadi jangan masalah. Jadi yang namanya kodrat itu lebih baik, takdir kewanitaan itu lebih baik di natural aja lah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Dari kasus-kasus yang kami ini ya alhamdulillah nggak ada masalah ibu-ibu itu. Ya ketimbang minum pil malah semua orang diamukin gitu kan. Waduh, repot lah. Ya, tengah jalan ngambek, ya, minta suaminya gendong. Kalau suruh saya gendong mah jangan dah. Saya bawa diri saya setengah mati mau gendong orang. Ya, makanya sebelum pakai ihram baru mandi yang wangi, gitu. Nah, kalau pas tengah-tengah itu haram atau kita bisa bayar dam kalau kita memakai minyak wangi, ya. Nah, kalau di Madinah itu ada jualan satu paket, baik di Madinah maupun di Mekah ya. Bisa gampang itu ditemukan mau di warung atau di supermarket. Ada satu paket sabun, odol, sampo yang tidak ada parfumnya. Itu. khusus untuk itu. Satu paket gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Ya. Ada lagi? Ya. Nah, ya. Kurban itu sunnah muakkadah, hampir selevel dengan wajib itunya. Jadi ketika kita berhaji, ya kita sebagusnya melaksanakan kurban, ya. Tapi dalam hal ini kami dari Raudhah menyarankan untuk tidak memotong kurban di sana, gitu. Jadi lebih baik uangnya kita titip uangkan kepada keluarga kita yang di negeri kita, minta tolong disembelihkan hewan kurban atas nama kita pada saat hari haji. Karena itu lebih tepat kena sasaran. Ya, kalau di sana kita motongnya itu dagingnya terdistribusi nggak tahu kemana itu. Bahkan ada yang terbuang-buang, ya kan? Maka lebih baik ya kurban yang kita laksanakan itu kita potong di negeri kita atau di tempat yang betul-betul membutuhkan daging, pas kena sasaran. Itu. Boleh itu. Ya, jadi bedakan antara dam dengan kurban. Kalau dam itu wajib kita bayar, sedangkan kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan sehingga levelnya mendekati wajib. Ya, jadi kalau orang sudah haji, masih nggak sanggup sih beli seekor kambing gitu untuk kurban, ya kan? Seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah, cuman untuk menjaga agar yang kita sembelih itu tepat kena sasaran untuk mustahik, untuk orang-orang yang berhak, maka kami anjurkan potongnya di tempat yang benar-benar membutuhkan, di negeri kita misalnya atau di kampung kita. Ketimbang karena saya perhatikan motong di sana, aduh, masya Allah ya, itu dagingnya kadang-kadang entah kemana gitu. Ada yang teronggok karena nggak terangkut, teronggok gitu. Ya, sampai busuk, naudzubillah. Gitu kan. Ya, ada lagi? Sebelum turun minum lagi. Diskusi lepas aja ya. Jadi kalau ada unek-unek, ada yang ingin ditanyakan langsung aja, nggak usah pakai ini ya. Baik. Ketika kita melaksanakan haji tamattu, kita laksanakan niatnya itu ketika kita umroh mikot di Zulhulaifah. Jadi ini tuh berangkat dari Madinah. Kalau Raudhah kan kita stay dulu di Madinah kira-kira 6 hari. Setelah itu kita berangkat menuju ke Mekah, ya kan? Di Zulhulaifah kita wajib bermikot, pakai pakaian ihram, niat ihram dan niat umroh. Ya, niat ihram cukup dalam hati. Aku berniat ihram untuk umroh karena Allah Taala.
Nah, niat umroh kita baca, jaharkan. Labbaik Allahumma umratan. Disambung, kalau mau dijelaskan, dijaharkan tamattu kita, labbaik Allahumma umratan muttamatti'an biha ilal hajj. Itu. Tapi kalaupun tidak, sudah dalam hati kita sudah tahu, kita sudah berniat, kita untuk bertamattu. Cukup dengan labbaik Allahumma umratan, sah. Gitu. Nah, nanti ketika hajinya, labbaik Allahumma hajjan, nggak perlu disebutkan tamattu'nya lagi. Ya, itu. Ya, bisa. Kalau jadi gini, ketika umroh maupun haji, dua-duanya kita harus tetap berniat, ya. Cuman ketika niat kita tamattu, ifrad atau qiran, itu ketika di miqat. Ya, kita sudah berniat, aku niat untuk tamattu, nggak perlu disebutkan. Kalaupun dijaharkan boleh, mutamatti'an biha ilal hajj misalnya. Boleh, gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Dam. Betul. Jadi gini. Tadi kan dam itu ada dua jenis ya. Dam karena kita mengerjakan haji tamattu, dam karena kita melanggar larangan-larangan ihram. Ya. Apa saja larangan ihram itu? Banyak, Bu. Ya. Bagaimana meyakinkan? Ya kan? Dalam hati saja. Kita pastikan ini saya melanggar apa tidak nih. Ya kan? Apa yang saya kerjakan ini melanggar apa tidak? Kalau memang kita biasanya hati kecil kita tuh nggak bisa dibohongin. Jangan seperti itu, jangan punya pemikiran seperti yang penting safe side terus kita enggak, jangan. Kita harus pastikan betul, kita harus yakinkan betul apakah yang kita lakukan ini melanggar larangan ihram atau tidak. Kalau memang tidak, ya sudah, yakinkan tidak. Karena bisa jadi itu bisikan-bisikan setan tuh. Enggak sah, enggak sah, enggak sah. Terus saya kita digituin lama-lama aja dan pikir, wah, ragu-ragu, timbul keraguan-raguan, hati-hati. Ya. Nah, nanti di manasik akan lebih jelas lagi apa saja itu larangan-larangan ihram. Jadi kita bisa dengan pasti mengenal, oh ini toh yang dilarang ketika kita dalam keadaan ihram. Dari kami pengalaman membawa haji, jarang kejadian orang yang melanggar larangan ihram itu, ya. Nah, itu tinggalkan. Kalau takut, kalau ada ragu-ragu, pasti saya tidak melanggar. Itu aja. Ya. Kalau memang terbukti misalnya, kan salah satunya misalnya pakai parfum, pakai wangi-wangian setelah dia niat ihram. Ya. Nah. Kalau tidak disengaja tidak masalah. Ya. Tidak sengaja tidak masalah, kecuali ketika dia dalam keadaan tidak berhijab sendirian gitu, terus nyisir. Gitu. Ya kan? Nyisir sampai kayak gimana gitu kan. Gitu. Nah, itu yang kalau udah begitu ya ya untuk sementara pakai sisir Allah aja deh ini gitu ya kan. Lagian juga ketika kita ihram itu kan cuma berapa hari sih ya, ihram untuk umroh itu paling lama 1 hari ya, 1 hari. Masa yang nggak betah sih kepala ditutup pakai hijab ibu-ibu kan. Kalau untuk ihram haji 8, 9, tanggal 10 udah lepas itu ya. Baik laki-laki maupun perempuan ketika dalam keadaan ihram haram mengenakan parfum. Itu. Jadi ini udah niat ihram nih. Ya, sudah niat ihram, niat umroh di Mikot. Jalan dia menuju ke Mekah. Sampai tengah jalan kayak bau nih gitu. Ambil odorono pakai gitu. Itu udah kena dam tuh. Ya. Kalau itu bau ya sudah tinggalkan, selesai. Emang dari sononya bau bilang apa? Salah sendiri, kenapa nggak mandi dengan benar waktu itu? Ya kan? Ada lagi? Ya.
Ya. Ya, betul. Ya. Kalau kami di Raudhah, kami punya kebiasaan untuk bersama-sama mengucapkan niat ihram. Niat ihram dan niat umroh. Ya. Jadi sudah dari awal kita sampaikan bahwasanya haji yang kita lakukan dalam keadaan tamattu. Bedanya apa, Bu? Bedanya dalam waktu kita menggunakan, lamanya waktu kita menggunakan pakaian ihram. Kalau qiron atau ifrad, setelah kita mengucapkan niat ihram di Zulhulaifah itu, sampai hari haji selesai, kita tidak boleh melepaskan pakaian ihram kita. Kita dalam keadaan ihram. Bayangkan ya, misalnya hari haji itu tanggal 8. Ya. Jarak yang terbentang mulai dari umroh, mulai dari kita niat ihram sampai masuk hari haji itu kira-kira 10 sampai 11 hari. Ya. Nantinya kita baru bisa melepas pakaian ihram itu tanggal 10. Jadi kira-kira hampir 2 minggu loh kita pakai pakaian ihram. Kalau kita mengerjakan qiron atau ifrad, maka selama 2 minggu itu ibu dalam keadaan ihram. Nggak boleh pakai parfum, ya kan? Tidak boleh gitu tadi, ya kan? Nggak boleh mandi pakai sampo, nggak boleh mandi pakai anduk, nggak boleh pakai mandi pakai sabun yang wangi, ya. Kemudian tidak boleh berdekat-dekatan dengan suami, ya, bercengkrama dan sebagainya, ya, khawatir nanti kebablasan, ya, gitu. Nah, tapi kalau tamattu, selesai dia umroh, ya, kan kita tadi berangkat dari Madinah ke Mekah, ya, di Mekah itu kita melaksanakan umroh 1 hari. Hari pertama itu umroh, selesai kita umroh, ya, kita boleh melepaskan pakaian ihram, ya kan? Jadi besoknya kalau kita mau berangkat ke masjid, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, sholat 5 waktu, cukup kita mengenakan pakaian biasa saja. Ya, itu nikmatnya tamattu. Ya, karena waktu yang panjang ketika menunggu hari haji itu, kita tidak perlu dalam keadaan ihram. Hanya saja kita wajib membayar dam. Itu. Ya. Kalau jamaah haji, jadi gini, biasanya orang yang mengerjakan tamattu itu orang yang berada jauh, jarak negerinya itu jauh dari Saudi, dari Ka'bah. Ya. Karena apa? Dia punya length, ya, lama waktu tinggal itu panjang. Sehingga kalau dia dalam keadaan ifrad atau qiron itu agak menyulitkan. Ya kan? Tadi selama 2 minggu dalam keadaan ihram, waduh, buat kita berat itu. Nggak usah itu yang 1 hari aja banyak yang batal gitu kan, gitu. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang dari negara tetangga, ya, misalnya dari yang berdekatan dari Saudi itu kan dekat dengan Yaman, dekat dengan apalagi Kuwait, Yordan gitu, mereka cukup bawa mobil itu. Ya, hari haji masuk tanggal 8, tanggal 7 mereka udah jalan, tanggal 6 udah jalan sampai di Mekah tanggal 8, tanggal 7. Ya. Itu udah dalam keadaan ihram, ya. Tunggu sampai tanggal 8, 9, tanggal 10 udah lepas. Ya kan? Nggak perlu lama nunggu karena mereka dari negerinya berangkat naik mobil sebentar. Ya, kalau kita bayangkan saja selama 2 minggu harus dalam keadaan ihram. Waduh. Ya. Makanya untuk bapak-bapak latihannya itu tadi, beli itu beach towel itu. Kalau mau ngerasakan bagaimana menderitanya. Ya. Gimana? Ada lagi? Ya. Kalau hari haji di Mina itu cuma standar, Bu, sama semua di mana-mana. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari, 5 atau 6 hari. Karena ada yang keluar dari Mina itu tanggal 12, ada yang keluar tanggal 13. Yang membedakan itu menunggu dari waktu ketibaan sampai masuk ke tanggal 8-nya ini. Itu. Kalau ada haji ONH Plus dari Jakarta, dia 2 minggu. Berarti dia seminggu sebelum hari haji dia baru tiba.
Ya, kalau kita raudhah bisa 2 minggu sebelum hari haji kita sudah berada di Haramain. Itu yang membedakan. Ya kan? Gimana? Ah? Ya, 12 artinya kita nafar awal, tanggal 13 nafar tani. Dua-duanya diperbolehkan oleh Rasulullah. Nggak masalah. Gitu. Ya. Jelas Bu ya? Insyaallah ya. Cekap. Pak Anton. Gimana? Enggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu ada pernah lagi? Mungkin saya hanya boleh bentar. Karena ada beberapa pertanyaan saya tentang masalah visa student atau tidak. Ada yang bertanya atau tidak. Kalau tidak ada berarti saya anggap bapak-bapak ibu sudah mengerti. Boleh kenapa? Bu Mia. Jadi bisa jawab masalah visa student yang perlu saya tanyakan. Visa student 1,5 tahun. Mana setahun? Belum penuh. Jadi ada temannya yang nanya, suaminya itu punya visa student 1,5 tahun sekarang, 2 tahunnya itu baru bulan Januari tahun 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk student itu minimumnya memang harus 2 tahun. Tapi pengalaman berapa tahun belakangan itu ada toleransi oleh pihak kedutaan, tapi kita tidak menjanjikan yang 100%. Nah, ini. Tapi kita akan mencoba, kalau berminat insya Allah kita akan coba untuk melodging visanya. Keputusannya di pihak di kedutaan. Memang ketentuannya itu adalah 2 tahun. Perlu saya sampaikan sedikit masalah raudhah, bahwa kemungkinan tahun ini kita akan mencoba memblok sampai 50 orang jamaahnya, termasuk saya dengan Pak Ari, untuk berangkat. Untuk sementara kita itu Ibu Evi kurang lebih 42 Bu Evi. Bu Evi 42 orang kita semua ya. Enggak, dengan saya dengan Pak Ari 40. Ya 40. Masih ada kurang lebih 10 orang lagi untuk mencapai 50 jamaah. Nah, kenapa saya lakukan ini? Karena pengalaman tahun kemarin kita 56 orang itu kendala ada di transportasi. Kita harus menyewa ekstra 1 bus lagi untuk mengcover cuma 6 orang gitu. Itu sangat memberatkan kami untuk menguruskan bus ke sana dan kemarinya. Kalaulah nanti dalam ada yang lebih dari 50 orang dari jumlah jamaah ini, mungkin kita akan taruh itu nanti di waiting list untuk mencapai minimum itu sampai 65 orang. Kalau 15 orang masih oke lah dikit untuk bisa cover untuk transportasi selama kita di sana. Karena hal-hal pengurusan transportasi itu tidak seperti kita pergi ke perusahaan bus, ngurusin bayar uang langsung selesai. Enggak, sangat bertele-tele masalah haji ini. Dan itu makan waktu yang cukup melelahkan. Mungkin itu tambahan. Ada lagi kalau yang mau, silakan. Ya, nanti ketika kita suntik ke dokter, nanti diberikan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan telah diberikan suntikan meningitis
yellow paper. Nah, itu ada contohnya katanya nanti. Maaf, pertanyaannya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Yang dengan swakarsa saya kurang mengerti ya, tetapi setahu saya kalau kita mau mengambil suntikan dari tempat medical yang khusus travel medical, dia tahu mana vaksin stream meningitis yang perlu kita ambil. Satu. Kemudian dia seharusnya tahu atau bisa menyarankan vaksinasi apa lagi yang diperlukan pada saat ini. Karena ada travel warning kadang-kadang yang kita juga tidak tahu, tapi hanya tidak dokter yang punya pengalaman di bidang travel vaksinasi yang tahu. Jadi swakarsa saya tidak bisa menjawab. Setahu saya kalau kita memang mengambil jalur yang resmi, dan itu sangat pribadi saya sarankan, dia akan memberikan surat keterangan medical certificate. Untuk masalah obat yang masuk ke dalam tubuh kita, saya sangat sarankan mengambil jalur yang resmi tanpa shortcut. Karena mungkin memang menghemat sedikit, tapi kita tidak tahu efeknya apa. Dan hanya dokter ahli yang bisa menyarankan stream meningitis yang kita perlukan. Dan juga ditambah dengan kemungkinan ada vaksinasi lain yang dia lebih tahu daripada kita. Begitu. Ya. Secara jelas tidak di semua medical center, dan tidak semua medical center stok meningitis yang diperlukan untuk travel ke haji. Karena streamnya banyak. Jadi meningitis itu ada banyak sebenarnya vaksinnya. Yang dia punya, yang dia sarankan untuk haji itu tidak semuanya stok. Ada lagi? Atau ke GP yang dia memang spesial ini apa haji. Iya, dia biasanya paham itu. Bilang aja saya mau pergi haji dan saya perlu diimunisasi. Ngerti dia langsung. Gitu. Jadi mendingan tanya aja, karena ada 2 klinik yang saya tahu, satu di Surrey Hills juga itu khusus GP-nya spesialis untuk travel vaccination gitu, dan juga ada satu lagi di Houghton. Itu aja. Tapi kalau ada dokter muslim, dokter Patrick, mungkin lebih baik karena dia tahu betul ya, dia juga orang Islam. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pertanyaan lagi? Surat keterangan musim MCV akan diberikan pada waktu insya Allah sebelum Ramadan. Karena percuma kita akan berikan hari ini, karena ada resiko surat itu hilang. Sedangkan kita, correct me if I'm wrong, tapi kita semua penyelenggara haji itu biasanya memasukkan permohonan visa setelah Lebaran. Jadi seperti yang saya kirimkan email, perlu diingat bahwa sebelum Ramadan Bapak Ibu semuanya sudah membereskan banyak hal. Satunya adalah administrasi, financial, niat, dan physically juga, karena harus olahraga diselesaikan sebelum Ramadan. Karena Ramadan bagi kita puasa mungkin sudah konsentrasi kita agak buyar. Karena setelah Ramadan, bulan Lebaran adalah waktunya kita menyelesaikan dan memasukkan syarat-syarat administrasi kepada penyelenggara haji. Karena pada minggu pertama setelah bulan Syawal itu adalah waktu kritikal. Mereka tidak memasukkannya persatuan, tapi per blok. Jadi jangan sampai ketinggalan, saran saya. Tolong diuruskan kapan visanya habis, kapan waktu paspornya habis, dicek hari ini juga. Jadi jangan last minute baru minta perpanjangan visa, paspor biru apalagi. Itu aja. Menambahkan Pak Anton tadi, yang perlu disiapkan dari sekarang, pertama paspor berlaku 6 bulan setelah mendarat. Kita mendarat, kita berlakunya 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Yang kedua adalah nama lebih dari 1 nama dalam paspor. Kalau namanya 1, tolong ditambah di konsulat. Itu ada di endorse itu nanti akan terus the bearer also known. Misalnya dari namanya Evi,
ditambah dengan nama suami jadi Evi Bahri, seperti itu. Kalau satu nama itu ditolak langsung. Yang ketiga adalah surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan layak untuk berpergian. Yang keempat adalah imunisasi. Kalau tahun kemarin itu karena tiap tahun berlain-lain. Pertama tuh meningitis sama yellow fever. Itu yang keempat. Yang kelima adalah surat keterangan dari organisasi Islam menyatakan kita seorang muslim. Dan paling utama ketika kita akan memilih rombongan haji yang kita ikut, fotokopi paspor, serahkan segera uangnya, depositnya untuk memblok tiket. Karena kalau kita sudah mepet, kadang-kadang gara-gara tiket kita batal naik haji. Karena apalagi kita yang berniat untuk mampir ke Indonesia. Karena di Indonesia itu pesawat itu sudah diblok-blok sama travel agent di Indonesia. Ya. Masih bisa di-adjust sedikit-sedikit. Kalau untuk jadwalnya kita insya Allah akan berangkat tanggal 24 September. Kemungkinan undur karena kita sudah booking tiket lewat Garuda. Bagaimana Garuda sanggup untuk meninikan. Dan perlu diingat kalau bapak-bapak, ibu-ibu akan berniat untuk naik dengan Raudo, kita tidak arba'in atau istilahnya cuma 5 hari atau 6 hari di Madinah. Jadi nanti yang sampai di sana kita bertanya kenapa tidak arba'in, insya Allah kita tidak arba'in. Arba'in itu 40 waktu kita sholat di Madinah. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena hadisnya do'if, nama mungkar. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Raudoh tidak 8 hari di sana. Karena kalau ada sebagian dari teman-teman kita di Indonesia, arba'in itu seperti rukunnya haji, jadi tidak arba'in kita batal haji. Istri saya hajinya tahun 2000, ke Madinahnya baru bulan April kemarin. Karena yang seperti saya sampaikan kemarin ada masalah, kita ada sedikit dibohongin oleh travel agent waktu itu. Jadi dia itu baru ke Madinah bulan April kemarin. Jadi kurang lebih 12 tahun baru beliau ke Madinah. Jadi tidak ada hubungannya ibadah kita di Madinah dengan aktivitas haji kita, tidak ada hubungannya sama sekali. Yang kita ke Madinah adalah ziarah, tanda kesayangan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada part dari haji kalau kita ke Madinah. Mungkin itu yang pertama. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu sudah jelas. Insya Allah kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan nanti boleh tanyakan langsung kepada saya. Nanti saya sampaikan ke pihak Raudoh. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih kepada rombongan Raudoh, Pak Beri, Pak Ari, dan Bu Evi yang sudah jauh-jauh datang dari sini untuk sharing ilmu. Dan semoga kita juga mendapat ilmu dan hikmahnya. Dan semoga sekali lagi kami dari MCW mendoakan agar perjalanan bapak-bapak dan ibu dimudahkan. Dan insya Allah haji bapak-bapak dan ibu haji menjadi haji yang mabrur. Amin. 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 Sebelum kami tutup, ada sedikit pesan dari salah satu ustadz di Sydney. Nanti mungkin Pak Ari bisa jelaskan ya Pak Ari. Kan Pak Ari. Ya Bapak Ibu, ini mohon izin sebelumnya saya dapat amanah dari Ustadz Junaidi, Ahmad Junaidi. Beliau salah seorang praktisi ruqyah syariah yang sedang berkunjung ke sini. Tadinya awalnya kita mau ajak kemari untuk
bisa share dengan kita semua di sini. Tapi karena sih satu hal akhirnya tidak bisa kita bawa. Hanya saja beliau menitipkan amanah berupa kupon infak. Ya, ini saat ini beliau sedang membangun sebuah rumah dakwah 2 lantai untuk kegiatan dakwah yang berada di bawah naungan Yayasan Rumah Ruqyah Indonesia. Dewan pembinanya adalah Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham, dan Ustadz Junaidi bertindak sebagai mudirnya, sebagai ketuanya. Oleh karena dengan itu kami mohon kemurah hatian, kedermawanan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengalirkan atau menyumbang infaknya bagi keberlangsungan atau berdirinya rumah Ruqyah, rumah dakwah Indonesia di Jakarta. Ya, itu pesan amanah dari Ustadz Ahmad Junaidi. Semoga bisa dilaksanakan insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga semua amal usaha Bapak Ibu dan kedatangan ke sini dicatat sebagai amalan baik di sisinya. Sekali lagi kami dari MFCV mengundang Bapak-bapak untuk tetap mengikuti acara MCV Haji yang insya Allah dilakukan tiap bulan, dan insya Allah bulan depan sekitar tanggal 16 pertengahan bulan akan dilakukan di Surau kita, dan kemudian bulan Juni akan dilakukan di Laverton. Sekali lagi makin Bapak-bapak sering mengikuti acara kita, insya Allah ilmu Bapak bertambah dan pertanyaan-pertanyaan insya Allah bisa akan kami jawab. Sekali lagi kalau ada apa pertanyaan yang